Latihan bersama bidang militer dengan nama Super Garuda Shield 2022 berlangsung 2 minggu, dari tanggal 1 Agustus hingga 14 Agustus mendatang di Puslatpur Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Selain militer Indonesia, ada personil militer dari 13 negara lain yang terlibat dalam latihan tersebut. Latihan gabungan bidang militer Super Garuda Shield di Puslatpur Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan, awal bulan Agustus ini resmi dibuka. Latihan bersama bidang militer ini dibuka Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Pasifik, Jenderal Charles Flynn. Negara yang berpartisipasi dalam Super Garuda Shield ini ada 14 negara, yaitu Indonesia sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Jepang, Singapura, Prancis, Inggris, Papua Nugini, Timor Leste, India, Kanada, New Zealand atau Selandia Baru, dan Korea Selatan. Lokasi latihan ini terbagi di beberapa wilayah, yakni Pusat Latihan Tempur Batu Raja, Puslatpur Martapura Kabupaten Oku Timur, Dabu Singkep Kepulauan Riau, Daerah Latihan Kodam 6 Mula Warman Amborawang, dan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Super Garuda Shield ini merupakan ajang latihan bersama dengan skala yang cukup besar antara Indonesia dan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat atau Indo-PACOM yang melibatkan 4.337 personil dari 14 negara yang berpartisipasi. Nah, 13 negara ini ada yang berpartisipasi dalam mengerahkan kapal Angkatan Lautnya atau KRI-nya, yaitu seperti Singapura, Amerika, kemudian juga pesawat udaranya dari Amerika juga, kemudian kalau pasukan itu dari Australia, kemudian dari Jepang, tadi yang ikut terjun adalah juga pasukan bela diri, elemen daratnya yang juga ikut terjun, di Singapura juga. Darat ada di sini, tetapi juga ada di laut. Kita lakukan hari ini sudah berlangsung di utaranya Bangka Belitung. Super Garuda Shield tahun ini merupakan latihan bersama yang ke-16. Dikatakan Super Garuda Shield karena latihan militer ini 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Apen, TVRI Sumsel melaporkan. Baik saudara, kita masuk ke berita selanjutnya. Dalam meningkatkan perdamaian antar dua negara, pasukan tentara Jepang mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat di Kota Palembang. Untuk pertama kalinya, tentara Jepang yang secara resmi mewakili negaranya berkunjungan ke Kota Palembang setelah kemerdekaan di Indonesia. Pasukan tentara Jepang mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera, sekaligus melihat tempat bersejarah di Kota Palembang. Ini merupakan salah satu bentuk perdamaian antara dua negara. Di momentum ini, tentara Jepang memberikan patung perdamaian serta origami yang berarti memberikan kedamaian untuk mengenang para pahlawan dan mendatangkan kedamaian ke depannya. Dengan latihan bersama TNI serta mengunjungi tempat bersejarah, diharapkan memiliki hubungan dekat dengan negara Indonesia. ガルーダシールドという多国間の訓練にまず来て、で、非常に私たちと縁の深いパレンバンという地に来て、ぜひともこの地に寄りたかったっていうのが本心です。で、昨日もエアボーンの訓練をして、本当にメモリアルな期間だというふうに我々は認識しています。で、やっぱり我々エアボーンのブリゲードはパレンバンという都市を知らない人はいないです。あれは亡くなった方だとか慰霊の気持ちを込めて折り紙を作って祈るというそういったものです。 Bagi pasukan penerjun airborne dari Jepang, tidak ada yang tidak kenal dengan Kota Palembang. Karena bagi mereka, Kota Palembang merupakan tempat bersejarah bagi Jepang, khususnya di Asia. Rizky Arestu, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan.